Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sepatutnya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga dengan rahmat dan kasih sayang Allah serta izinnya pada kesempatan ini, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersama dapat berkumpul di rumah suci Allah ini untuk melaksanakan salah satu perintahnya yang diwajibkan kepada kita sekalian setiap hari Jumat, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Dan dengan kasih sayang Allah pula, alhamdulillah wa syukurillah, kita dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Kita doakan saudara-saudara kita, keluarga kita yang saat sekarang ini masih diuji Allah sakit, kiranya Allah angkat penyakitnya, berikan kesembuhan dan kesehatan serta kekuatan kepadanya, sehingga mereka pun dapat beramal dan beribadah secara maksimal seperti halnya kita pada kesempatan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya, dan insya Allah kepada kita sekalian yang cinta kepada Rasulullah, dalam artian kita mau melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Rasul, apa yang diperbuat oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kita laksanakan. Pertanda dan kita menunjukkan rasa cinta kita kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin dan percayalah, umatnya yang cinta kepadanya telah akan dijamin bersamanya masuk surga. Sebagaimana Rasulullah janji kepada umatnya, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepada kata Rasul akan bersamaku masuk surga. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini kami mengingatkan dan mengajak kepada kita sekalian untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita laksanakan perintahnya dan kita jauhi semua larangan-larangannya, dan yakin dan percaya dengan dasar iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan janji langsung dari Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepadaku, niscaya akan aku berikan jalan keluar manakala dia menghadapi permasalahan besar ataupun kecil, dan aku akan
muslimin, sidang rahimakumullah, berapa banyak nikmat Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu patut kita bersyukur kepadanya. Orang yang bersyukur tidak ada lain manakala kita mendapatkan nikmat yang menyenangkan apapun bentuknya. Yang pertama kali kata Rasulullah, umatku yang baik manakala bersyukur kepada Allah menerima nikmat yang baik tadi, yang menyenangkan tadi, dia langsung mengucapkan terima kasih dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang kedua, orang yang bersyukur nikmat itu kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan umatku yang baik, dia langsung sujud syukur. Dan yang ketiga, orang yang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang baik yang menyenangkan kita rasakan itu, Bapak sekalian, kita pergunakan fasilitas nikmat yang diberikan Allah kepada kita sekalian. Nikmat sehat, nikmat kekuatan, kemudian nikmat rezeki, kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanda kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dan mengingatkan kepada kita sekalian bahwa sesungguhnya hati nurani, suatu istilah yang terdiri dari dua kata, hati dan nurani. Pengertian hati menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dikatakan suatu sifat yang halus yang hangat, suatu sifat yang halus pada manusia yang dapat mengetahui segala sesuatu dan dapat pula menangkap segala pengertian. Sedangkan nurani adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata nuran atau nuraini yang mengandung arti adalah cahaya ataupun cahaya mata. Hati nurani berarti hati yang bercahaya atau cahaya mata hati. Tentu saja, tentu Bapak sekalian, cahaya yang dimaksudkan di dalam Al-Qur'anul Karim adalah cahaya hidayah ataupun petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagia hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan petunjuk ataupun hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas setiap kali penceramah di mukadimah dia mengatakan mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mendapatkan hidayah akan selalu menjurus kepada hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya demikian, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiya qalb. Artinya, ketahuilah bahwa di dalam jasad atau badan itu ada sekerat daging. Jika ia baik, maka jasad atau badan itu seluruhnya baik. Dan jika ia rusak, maka rusaklah jasad atau badan itu seluruhnya. Itulah yang disebut dengan qalb. Itulah yang disebut dengan hati. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ketika hati manusia bercahaya, berarti hati manusia itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hati yang mendapatkan hidayah berarti manusianya terbimbing ke jalan yang benar dan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia hidupnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar. Maka perjalanan hidup manusia tersebut akan sesuai dengan rambu ajaran agama Allah.
dan akan memberikan kepada orang lain yang sudah menjadi haknya. Manusia hatinya bercahaya, sikap perbuatannya selalu menyenangkan orang lain, tidak pernah menyakiti dan mengganggu orang lain, bahkan selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, hati nurani yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala selalu menangkap dan segera dia akan melaksanakan perintah Allah maupun Rasulnya. Insya Allah kita sebentar lagi akan masuki yang namanya bulan Dzulhijjah, di mana di dalam bulan Dzulhijjah itu Allah Subhanahu wa taala wajibkan yang namanya melaksanakan ibadah haji bagi orang-orang yang puasa, bagi orang-orang yang mampu melaksanakannya. Oleh karena itulah sekarang ini alhamdulillah wa syukurillah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang hati nuraninya mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dia memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala yang saat sekarang ini sudah sampai di tanah suci Makkatul Mukarramah untuk melaksanakan yang namanya syarat rukun ibadah haji, dan mudah-mudahan mereka akan mendapatkan haji yang mabrur. Karena haji yang mabrur itu pula tidak ada lain balasan dari Allah Subhanahu wa taala, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un fil jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada lain balasan dari Allah adalah surga. Kaum muslimin, selain daripada 7 bulan, kaum muslimin dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita diperintahkan bulan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mukadimah tadi oleh Allah, inna a'tainakal kautsar. Allah ajarkan kepada hamba-Nya, sesungguhnya kami telah berikan nikmat yang banyak kepadamu. Oleh karena itu, laksanakanlah sholat. Dan alhamdulillah ibadah sholat 5 waktu dengan tunduk dan patuh kita laksanakan perintah Allah tidak berat bagi orang-orang yang hati nuraninya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang namanya ibadah salat 5 waktu. Dia pun tunduk dan patuh kepada Rasulullah untuk melaksanakan salat berjamaah. Kemudian selain daripada itu pula, Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mampu yang telah mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, selain fasoli wanhar, selain daripada perintah sholat yang sudah kita lakukan setiap hari, kita diperintahkan untuk berkurban. Berkurban setiap 1 tahun sekali. Bukan berarti ibadah kurban yang kita lakukan beda dengan ibadah haji. Ibadah haji 1 kali seumur hidup, sementara yang namanya ibadah kurban bukan 1 kali seumur hidup, tapi 1 kali yang namanya kita melaksanakan setiap tahun. Mudah-mudahan Allah kucurkan nikmat rezeki yang baik, yang halal kepada kita sekalian, sehingga kita mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain kita melaksanakan ibadah sholat plus kita berjamaah, kita pun menyisihkan sebagian daripada nikmat Allah rezeki itu tadi untuk berkorban. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, perbuatan orang yang hatinya bercahaya digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti lebah madu. Lebah madu itu bila mencari makan selalu memilih makanan yang baik, halal dan beresiko tinggi. Bila ia hingga bisa di tempat, sekalipun tempat itu sudah rapuh, ia tidak akan merusak tempat tersebut
tersebut sedikit pun. Demikian pula manusia yang hatinya bercahaya ilahi ini tadi, bila ia mendapatkan rezeki, ia mencari rezeki dari cara yang baik dan halal serta bermanfaat dan ditempatkan yang sangat mulia. Bila ia tinggal di suatu daerah, ia tidak akan merugikan dan mengganggu orang di sekitarnya. Sebaliknya, memberi manfaat bagi orang sekitarnya. Dalam hal ini, sifat yang lemah ini tadi, Rasulullah SAW tegaskan di dalam sabdanya, di dalam hadisnya yang berbunyi demikian, masalul mu'mini mislun nahla, in kanat akanat thayyiban, wa in wadoat thayyiban, wa in wadoat ala tudi sadarillam tuksir. Artinya, perumpamaan orang mukmin seperti lebah. Jika ia makan makanan yang baik. Jika ia hinggap dengan cara yang baik pula. Dan jika ia tinggal di sebuah batang pohon, tidak merusak pohon itu. Kaum muslimin, sidang rahmatullah, orang-orang yang mendapatkan atau hati nuraninya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang demikian ini termasuk di dalamnya setiap hari, bahkan setiap saat setelah selesai melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil merintih dan memohon, meneteskan air mata dengan doa yang sering kita lakukan, tetapi kadang-kadang kita tidak sadar bahwa itu doa yang sangat penting. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu adalah benar. Beri kekuatan kepada kami ya Allah untuk melaksanakannya. Allahumma ya Allah, berilah petunjuk kepada kami yang salah atau yang batil itu adalah batil. Beri kemampuan kepada kami ya Allah untuk meninggalkannya. Kaum muslimin, doa yang selalu dipanjatkan ini tidak terasa oleh kita sekalian. Itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kadang-kadang kita yang namanya manusia, doa yang sudah dikabulkan terasa seolah-olah itu adalah hasil kita sendiri. Padahal itu adalah peran serta adalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, sidang Jumat rahimahumullah, ketika manusia berarti yang baik kita, maka insya Allah perbuatan dan amal ibadah yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, manakala hati nurani tidak ada hati di manusia, yang berarti juga cahaya ilahi tidak ada, manusia itu akan berjalan tanpa aturan, bagaikan jalan di kegelapan malam, usahanya menghalalkan segala cara, tindakannya merugikan orang lain, bahkan perbuatannya menurut Al-Quran bisa disebut jahat ataupun seperti binatang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan bagi orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179 ada dikatakan dan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Artinya, dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam itu, kata Allah, yang kebanyakan jin dan manusia, mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka
mempunyai mata, tetapi dia tidak bergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak bergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita mampu mengakui kehidupan ini sesuai dengan rambu-rambu ajaran kita dan yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaban liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Ayuhan nas ittaqullaha wa'malul khaira wajtanibu anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibullaha 'ala ma hadakum wa sallu wa sallimu 'ala man bihillah hadakum. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi ya Allah wa abwabal quwwati wa abwabal sihhati wa abwabal salamati wa abwabal jannah. Allahumma abina min kulli bala'in dunya wa jalil akhirah wa salil dunya wa salil akhirah. Rabbana ya Allah jalanna anfusana wa ilan taghfir lana wa taghfirna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum waskuruhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.